Selalu menyertai kami.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berjuang memperoleh mahkota kehidupan. Siapkan hati pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan, karena hari ini Tuhan ingin berbicara mengenai mahkota atau upah yang kita akan terima sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh keselamatan. Saat hari ini saudara, kita sudah berdoa dan kita melanjutkan dengan firman Tuhan. Saya ingin saudara untuk kita membaca dahulu firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Ada seorang yang akan membantu saya untuk membacakan 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 15. Silakan untuk kita membaca dahulu. 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 15. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan
masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cukup cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saudara, kita berbicara mengenai berjuang memperoleh mahkota kehidupan. Saya ingin memberikan penjelasan secara clear, saudara. Keselamatan dan mahkota adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi keselamatan bukanlah mahkota, dan mahkota bukanlah keselamatan. Kita harus mengerti dasarnya dahulu. Bagaimana untuk kita bisa melihat keselamatan itu, apakah itu keselamatan dan apakah itu juga mahkota, saudara. Ya, saya ingin meneruskan, keselamatan adalah anugerah, saudara, atau cuma-cuma, atau pemberian, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara harus mengerti bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, keselamatan menjadi bagian orang tersebut. Ya, apapun yang saudara lakukan sesudah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ya, artinya saudara tidak peduli bahwa apapun keadaan saudara menjadi orang yang sangat baik, orang yang setengah baik dan sebagainya, tetapi keselamatan itu adalah menjadi bagian orang itu karena ini adalah anugerah Tuhan, ya. Dan yang kedua, saudara harus mengerti perbedaan antara keselamatan dan mahkota, ya. Yang pertama, saudara, keselamatan dan mahkota itu berbeda. Keselamatan adalah tidak bersyarat, ya. Saudara menerima Tuhan Yesus, saudara tidak melakukan apa-apa kecuali saudara menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Karena ini adalah pemberian. Saudara tidak meminta pun juga Tuhan memberi, ya. Ini adalah keselamatan. Dan yang kedua, yang pertama untuk mahkota adalah saudara ingin mendapatkan mahkota itu ada syaratnya. Mahkota adalah upah, ya. Apa yang kita perbuat, inilah yang kita terima, saudara. Ya, ada syaratnya. Orang tidak akan pernah menerima upah kalau orang itu tidak bekerja. Ya, ingat aja. Yang kedua, keselamatan itu adalah hasil karya Tuhan. Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kesalehan saudara, bukan karena amal dan uang saudara atau tenaga saudara, tetapi itu semua adalah karya Tuhan. Karena keinginan Tuhan untuk setiap manusia di dunia ini, siapapun juga, latar belakang apapun juga, Tuhan ingin supaya orang diselamatkan. Ciptaannya yang Tuhan sudah berikan kepada dunia ini, yaitu manusia, Dia tidak mau satu orang pun binasa kepada hidup neraka yang kekal itu. Oleh karenanya Tuhan mengirim Yesus
mengirim anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus saudara dan saya untuk kita bisa menerima keselamatan saat hari ini. Saudara, itu adalah hasil karya Tuhan. Tapi yang kedua, mahkota itu adalah upah dan janji. Kenapa? Kalau upah dan janji, artinya kalau saudara tidak melakukan sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, maka upah itu tidak akan pernah saudara terima. Mahkota tidak akan pernah saudara terima. Keselamatan memang iya, tetapi mahkota engkau tidak akan pernah terima. Ya, saudara, mahkota ini berbicara bukan hanya di surga. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana orang yang memandang akan pentingnya mahkota atau orang yang tidak memandang tidak pentingnya begitu mahkota dalam hidupnya. Yang ketiga dahulu, keselamatan adalah karena kasih agape. Ya, keselamatan itu adalah kasih yang sempurna. Artinya benar-benar tulus daripada hati Tuhan kepada manusia. Dia tidak ada embel-embel yang lainnya, saudara. Artinya sempurna ini, saudara, ya, saudara berbuat baik tidak lebih dalam hidup saudara menerima keselamatan itu sendiri. Saudara tidak berbuat baik juga pun berbuat sesuatu dosa, kemudian saudara berkata, oh, keselamatan itu dilepaskan daripada kita. Tidak juga, saudara. Ya, karena ini adalah kasih yang sempurna. Tetapi orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, hidupnya akan benci dengan dosa. Hidupnya tidak suka dengan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena benih ilahi sudah ada di dalam hati orang itu. Ya. Saya tidak yakin kalau benih daripada pohon mangga akan menghasilkan buahnya, yaitu buah daripada terong dan sebagainya. Ya. Benih mangga akan menghasilkan buah mangga. Maka benih ilahi akan menghasilkan benih ilahi itu, buah ilahi di dalam hidup kita. Orang yang sudah dilahirkan dan menerima keselamatan daripada Tuhan akan terpancar dalam hidupnya. Benih ilahi itu dan keselamatan itu ada di dalam hidup orang itu. Ya, kalau ada orang itu berbuat suatu kesalahan, tetapi orang itu harus meminta pengampunan daripada Kristus dan kembali kepada Dia. Tetapi keselamatan tetap menjadi bagian daripada Dia, saudara. Ya, yang ketiga, mahkota itu, saudara, itu adalah hasil perbuatan manusia semata-mata. Ya, Tuhan menjanjikan, ya, tabur dan tuai. Ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Tapi engkau tidak menabur, engkau tidak akan menuai. Apa yang menentukan daripada mahkota? Kita yang menentukan. Ketika kita mulai melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan janjikan, itu akan digenapi dalam hidup kita kalau kita melakukannya, saudara. Ya, dalam hidup seseorang pun sama, saudara. Ketika engkau bekerja, engkau menanyakan kepada suatu perusahaan dan perusahaan itu berjanji untuk memberikan upah sedemikian kepada saudara. Tapi janji itu tidak akan terrealisasi, tidak akan tergenapi ketika saudara tidak pernah mau bekerja kepada perusahaan itu, walaupun saudara sudah berjanji, saudara. Ya, nah, oleh karenanya, saudara, kita masuk dahulu bagaimana untuk bisa mengerti, ya. Saya minta tolong dibacakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. 1 Korintus 3, 14-15. Saudara, ini memberikan kepada kita, jika pekerjaan yang dibangun, artinya saudara sudah melakukan sesuatu kebaikan di dalam hidup saudara, pelayanan, korban, baik waktu, tenaga, dan uang, apapun juga buat pekerjaan Tuhan, saudara. Ini adalah suatu cara untuk membangun, saudara, untuk menerima akan mahkota. Tapi, saudara, kalau saya tadi berikan ayatnya dengan warna merah, saudara, jika pekerjaannya terbakar, saudara, apa yang sudah ditabur ternyata dia gagal, saudara. Di tengah jalan dia sudah berbuat baik, tetapi belum sampai finalnya dia sudah berbuat suatu dosa. Ya, artinya gagal, saudara. Ia akan menderita kerugian. Betul, mahkota tidak dia terima karena ada sesuatu yang gagal dalam hidupnya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Jadi, saudara,
Orang yang sudah diselamatkan dan melakukan kebaikan dalam hidupnya untuk memperoleh akan mahkota. Tapi kalau dia gagal untuk menerima mahkota itu, tetap dia juga pun diselamatkan. Karena 1 Korintus ini memberikan jaminan. Ya, betapa bahagianya kita memiliki Kristus. Saudara mungkin berkata gini, ya sudah kalau gitu saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu lagi untuk berjuang untuk memperoleh mahkota. Ya, sah-sah aja. Silakan saudara mempunyai prinsip demikian. Yang penting saya masuk surga. Soal mahkota dan sebagainya saya tidak peduli. Saya ingatkan saudara, mahkota adalah upah bukan hanya di surga, tetapi di dunia ini engkau menerima upah. Karena firman Tuhan bilang jelas, apa yang ditabur akan dituai oleh manusia. Apa yang dituai, apakah cuma di surga? Tidak, saudara. Di bumi ini juga pun kau akan menikmatinya, apalagi kita di surga. Tapi ada orang bilang begini, saya nggak perlu, yang penting mas saya masuk surga. Urusan mahkota itu urusannya Pak Pendeta, urusannya gembala atau majelis pelayan dan sebagainya. Saya yang penting masuk surga. Ingat dulu, saudara, ya. Saya ingin memberikan pada saudara, ada firman Tuhan berkata begini. Tolong dibacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, silakan. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada kedatangannya. Ya, saudara, tidak usah malu terhadap Dia pada kedatangannya. Saudara, orang yang sungguh-sungguh memberikan tenaganya, pikirannya, hatinya, dan sungguh-sungguh memberikan di dalam pelayanan Kristus, saudara, dalam hidupnya. Dia sedang menaburkan dan mengejar akan mahkota. Maka pada saat kedatangan Tuhan, dia tidak akan pernah malu. Tapi ada orang yang malu ketika kedatangan Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Dia tidak pernah menabur untuk menerima akan mahkotanya. Yang penting dia sampai ke surga. Ini nggak salah, saudara. Tapi nanti ketika orang tersebut, ya, ada suatu kisah, saudara. Seorang pendeta datang, saudara, kepada salah satu jemaatnya, saudara. Dan jemaatnya ini dalam keadaan kritis, sudah di ICU, ya, benar-benar intensive care unit, saudara. Ya. Dan dokter sudah bilang tidak lebih nyawanya minggu depan dan sebagainya, saudara. Ya, dikunjungin oleh Pak Pendeta ini dan dia menghibur kepada jemaatnya. Dia katakan jangan khawatir, terima Tuhan Yesus. Karena orang ini belum terima Tuhan Yesus, saat itu dia terima Tuhan Yesus. Ya, nggak salah, keselamatan menjadi bagian dia, saudara. Maka Pak Pendeta bertanya kepada orang ini, maukah Bapak menerima Tuhan Yesus? Dia bilang mau. Dan Bapak ini bertanya, Pak, kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, minggu depan saya dipanggil Tuhan, apakah saya selamat? Pak Pendeta ini bilang, keselamatan sudah menjadi bagianmu, jangan khawatir. Ya, tapi Pak Pendeta ini membacakan satu ayat yang seperti ini, 1 Yohanes 2 ayat 28. Tidak usah malu terhadap dia pada saat kedatangannya. Ternyata, saudara, ada orang yang dia berkata, Pak, kalau gitu saya sebenarnya malu. Dalam hidup saya habis dengan dosa, dengan tidak memikirkan soal mahkota dan sebagainya. Tapi saat kedatangan Tuhan, saya terima keselamatan, tapi saya dengan tangan hampa. Tadi kita sudah memberikan, saudara, kita sudah mengatakan ada orang yang membangun, ya, dengan apa? Emas, perak, tembaga, dan juga kayu, jerami, dan sebagainya. Orang ini bilang, kalau gitu saya membangun dengan jerami yang tidak ada hasil apapun juga. Saya pengen, saudara, siang hari ini, pagi hari ini, dimanapun saudara berada, miliki tekad supaya nanti kedatangan Tuhan buat diri kita nggak usah malu lagi. Karena kita menjadi seorang anak kebanggaan. Karena apa yang ditabur oleh kita, Tuhan pasti mengenangnya. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama yang baik. Tapi kalau kita anak Tuhan meninggal, ya, meninggalkan dunia ini bukanlah tujuan kita utama. Dunia ini hanya sementara. Sementara kita masih hidup, sementara kita masih bekerja, berikan waktu, tenaga saudara untuk membangun mahkota itu, saudara. Ya, kita lanjutkan dahulu. Apa sih yang ada selama ini yang disebutkan oleh Tuhan mahkota? Ada 7, ya, macam mahkota yang saudara pasti bisa terimanya kalau saudara melakukannya. Karena ini bukanlah janji, bukanlah penggenapan kalau saudara percaya saudara pasti menerimanya. Keselamatan sudah pasti, tapi mahkota adalah janji yang Tuhan berikan dengan bersyarat.
Kalau engkau melakukannya, engkau pasti menerimanya. Kalau engkau tidak melakukannya, jangan berharap engkau menerimanya. Yang pertama, ada namanya mahkota kehidupan. Tolong dibacakan, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Ya, artinya saudara, orang yang bertahan sampai akhir hidupnya dengan kesetiaan kepada Kristus, Tuhan menjanjikan ada mahkota kehidupan. Saudara, ingat ya. Memang kalau saudara baca dari Yohanes 3 ayat ke-15 atau 16, Tuhan menjanjikan barang siapa percaya kepada anaknya, ya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat, hidup yang kekal dengan mahkota kehidupan ini berbeda, saudara. Ya, memang betul kita ketika memperoleh keselamatan kita sudah ada di surga dan hidup yang kekal. Saya yakin saudara, ketika kita hidup yang kekal, tidak ada lagi kita akan melihat orang yang tua, yang keriput dan sebagainya, karena kita sudah diubah dengan tubuh kemuliaan. Semua dalam keadaan ganteng, semua dalam keadaan cantik dan luar biasa. Ya, karena Tuhan bilang ini adalah tubuh kemuliaan yang tidak pernah dilihat, saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan mahkota kehidupan, nggak setiap orang akan menerima mahkota kehidupan. Karena banyak orang, ya saudara, dalam kehidupannya dia mengiring Yesus, tapi sebelum akhir daripada hidupnya dia sangat menyesali akan penerimaannya kepada Yesus. Ingat, kesetiaan itu perlu. Kenapa harus ditaruh mahkota kehidupan nomor 1? Karena ini adalah kunci yang pertama, saudara. Kalau engkau tidak setia kepada Kristus, engkau lebih mementingkan daripada dirimu sendiri daripada kepentingan daripada Kristus, ya, maka Tuhan bilang barang siapa yang tidak membenci akan saudaranya, orang tuanya, bahkan dirinya sendiri, engkau tidak layak di dalam Kristus. Kenapa sih? Orang harus setia, ya. Kesetiaan ini penting dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, ada namanya yaitu mahkota abadi, saudara, ya. Apa sih mahkota abadi? Mari kita baca dahulu ayatnya 1 Korintus, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam arena pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itulah larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang asal memukul saja, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, saudara. Ya, saudara, mahkota abadi adalah orang-orang yang suka untuk mencari jiwa, mencari akan orang lain yang belum mengenal pada Kristus untuk dibawa dan menerima Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada saudara satu tugas. Engkau adalah saksi Kristus. Pergi kepada dunia ini, pergi ke ujung dunia, saudara. Untuk apa? Menyelamatkan mereka yang belum percaya. Ketika saudara melakukan hal yang ini, saudara, engkau lihat saudaramu, mungkin engkau melihat orang tuamu, mertuamu, suami atau istrimu yang belum bertobat, ya, mari miliki untuk keinginan sebagai seorang petanding untuk menjadi orang yang akan menjadi pemenang. Ketika engkau membawa jiwa, saudara, mungkin engkau tidak melihat saat hari ini, tetapi mahkota itu mulai Tuhan tumpuk dalam hidupmu. Tuhan perhitungkan, ya, jiwa-jiwa yang ada Tuhan semua sangat kasihi. Apa yang Tuhan mauin dengan keselamatan yang kita terima, kita harus menerimanya bukan hanya buat diri kita, tetapi mulai kita menerimanya untuk bisa membagikan kepada dunia, kepada saudara kita, kepada orang lain, mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan mengasihi engkau, ya. Maka ketika orang itu terima Tuhan Yesus, ingat, mahkota sudah menjadi bagian engkau, yaitu mahkota abadi. Engkau akan senang melihat mahkota abadi itu, ya. Maka yang ketiga, saudara, dikatakan adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, ya. Saya ingin bacakan dahulu 1 Tesalonika 2 ayat yang 19 sampai ke 20. Apa yang dikatakan mahkota sukacita? Mari.
Sebab siapakah pengharapan kami atas sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, orang-orang Tesalonika yang dalam pekerjaan penginjilan Paulus telah dimenangkan dan bagi Kristus. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita bagi kami. Amin. Haleluya. Saudara, ini adalah gambaran kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika sudah meninggalkan kasih mula-mula. Dia mulai memikirkan akan kepentingan egois, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan akan apa yang menjadi kebutuhan dia. Dia tidak lagi memikirkan pelayanan dan pekerjaan penginjilan dan sebagainya, saudara. Maka dalam hidup kita ini, ketika kita mulai menempatkan Yesus yang terutama dalam hidupku, maka aku yang kedua dan sebagainya, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka mahkota sukacita, mahkota kemegahan. Saya yakin setiap orang pengen punya rumah yang megah, saudara. Pengen punya mobil yang luar biasa mewahnya, saudara. Tetapi mari kita miliki yang lebih daripada semuanya, itu adalah mahkota sukacita. Saya yakin, saudara, ketika kita bekerja di ladang Tuhan, sekalipun kita merasa ada banyak tantangan, banyak kesusahan yang membuat kita mungkin berduka cita dan sebagainya, tapi ingat, pandangan kita kepada Kristus yang memberikan kepada kita selalu sukacita. Ya, dan inilah yang Tuhan katakan mahkota sukacita. Ada yang keempat, saudara. Yang keempat adalah, saudara, mahkota kebenaran, saudara. Ya, apa yang dimaksudkan mahkota kebenaran ini, saudara? Yuk kita tolong bacakan. Sebab siapakah pengharapan kami atas sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, orang-orang Tesalonika yang dalam pekerjaan penginjilan Paulus telah dimenangkan bagi Kristus. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang ini juga pun mirip-mirip, saudara. Artinya di dalam kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ketika kita mulai menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka mahkota kebenaran ini menjadi bagian buat kita yang sudah menjalankan. Susah untuk hidup di dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali lingkungan kita yang lebih banyak mempengaruhi akan pikiran dan hati kita, saudara, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Kita lebih banyak khawatir dengan keadaan dunia ini daripada kita memandang kepada Kristus yang memberikan kepada kita kebenaran, saudara. Ya, memang dalam hidup ini, saudara, kita harus menyatakan kasih Kristus dan pancaran Kristus itu apapun juga, saudara. Dalam hidup saya banyak sekali teman, sahabat, orang lain, saudara, yang dekat dengan saya, saudara, mereka baik dan sebagainya. Tetapi satu kali ketika mereka berkonsultasi dan mereka menanyakan sesuatu kebenaran itu, saya harus menyatakan kebenaran itu. Walaupun tidak mengenakan buat dia, kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang harus kita letakkan. Firman Tuhan berkata, katakan iya kepada kalau itu memang iya. Kalau tidak, katakan tidak, saudara. Jadi bukan karena kita hanya menyenangkan orang lain sehingga kita bisa berkata tidak apa-apa. Kamu kompromi dengan dosa, enggak apa-apa. Ya, tetapi harus kita nyatakan karena kita mengasihi mereka, saudara. Seperti Kristus mengasihi kepada kita, orang yang berdosa, menyelamatkan kita, maka dia berkata bertobatlah. Maka kita juga harus berkata kepada saudara kita, teman, rekan, apapun juga, kalau mereka tidak melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya, kita harus menyatakan kebenaran itu dalam hidup kepada mereka juga. Supaya apa? Mahkota kebenaran itu kita sedang raih dan kita terima daripada Tuhan. Ya, ada yang kelima, saudara, yaitu mahkota kemuliaan. Ini sungguh luar biasa. Ya, mari saya minta tolong dibacakan 2 Petrus 5 ayat ke-2 sampai ke-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan karena mau mencari keuntungan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin, haleluya. Ayat ini, saudara, sungguh sangat senang karena memang saya adalah gembala. Ya, dikatakan di sini adalah mahkota kemuliaan.
Bukan hanya sebagai seorang pendeta yang bisa mengembalakan, saudara juga pun bisa mengembalakan orang-orang yang ada di bawah saudara. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang mau, saudara, untuk belajar, untuk dididik dalam hidupnya oleh saudara. Saudara sedang mengembalakan. Saudara sedang memberikan kepada teladan Kristus kepada mereka. Dan ingat, setiap jeripaya kita untuk mengembalakan domba-domba Kristus, mahkota kemuliaan menjadi bagian kita, saudara. Ya, maka Tuhan memberikan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabannya? Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. 3 kali dia bertanya kepada Petrus. Kenapa sih? Apakah Petrus yang hanya ditunjuk oleh Tuhan menjadi gembala? Tidak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, engkau menjadi saksi Kristus. Dan akhirnya engkau akan mengembalakan mereka. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengembalakan, ingat ada upah. Ya, sekalipun kita letih untuk mendidik orang, dari mulai awal dia percaya, karakternya dirubahkan, dan kita mendidik mereka di dalam kehidupan Kristus dan bertumbuh sempurna seperti Kristus. Tapi ingat, setiap tetesan keringat yang kita berikan buat Kristus tidak akan pernah cuma-cuma. Tuhan akan memperhitungkan semua itu untuk kebaikan buat kita. Dan inilah yang dikatakan mahkota kemuliaan. Kalau saudara ingin, saudara, hari ini saudara mendengar firman Tuhan, belum terlambat untuk kamu melakukannya. Ini bukan hanya buat pendeta. Setiap orang bisa mengembalakan. Lihat tetangga saudara belum kenal Tuhan Yesus, gembalakan mereka untuk menerima Kristus. Ya, dan yang kita lanjutkan, yang keenam adalah mahkota bagi pemenang. Saudara, apa sih yang dikatakan mahkota bagi pemenang? Wahyu 3 ayat yang 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan. Amin, saudara ya. Saudara, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan. Ya, artinya aku akan memberikan mahkota pemenang, saudara. Apa sih yang disebut mahkota pemenang dalam hidup kita ini? Banyak sekali ujian pencobaan dalam hidup kita. Kesusahan, ya, mungkin juga pun kesenangan, saudara, menjadi ujian dan pencobaan. Maka ketika kita mampu mengatasi semuanya itu, maka Tuhan memberikan kepada kita mahkota sebagai pemenang, saudara. Ingat, Rasul Paulus memberikan Petrus memberikan ayat ini, saudara, bahwa supaya siapapun juga jangan mengambil mahkota kita. Ingat, saudara, ya, ada iblis, ada orang lain, ada dunia ini yang mencoba untuk mengambil mahkota kita, saudara. Kenapa? Karena mahkota ini adalah selama kita ada di dunia ini belumlah abadi. Saat kita menuju kepada surga, mahkota itu tidak ada yang bisa mengambil lagi. Ya, maka bersyukurlah kalau engkau hidup di dalam Kristus dan sudah menanam akan segala yang baik itu. Terus untuk bekerja di ladang Kristus. Jangan pernah di tengah jalan untuk kita jatuh dan kita mundur dalam Kristus. Apapun situasinya, tahan uji. Kita harus tetap mengatakan sekali iring Yesus, saya iring Kristus. Sampai mahkota itu menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, yaitu mahkota kesetiaan. Silakan tolong bacakan dari Wahyu 2 ayat yang 10. Janganlah takut akan hal-hal akan menyebabkan engkau menderita. Lihatlah, iblis akan memasukkan atau melemparkan engkau ke dalam penjara, hingga kamu tercobai dan engkau akan menderita aniaya sengsara. Setialah sampai mati, maka aku akan memahkotai engkau. Amin, haleluya. Khusus untuk yang ketujuh ini, yang terakhir adalah mahkota kesetiaan. Saya yakin tidak mudah untuk menerima mahkota kesetiaan, saudara. Ini diberikan persyaratan bagi mereka yang mati karena martir nama Kristus. Ya, banyak sekali dalam sejarah Alkitab, saudara. Rasul-rasul, nabi-nabi mati untuk mempertahankan imannya, saudara. Tidak mudah, saudara. Saudara tahu banyak sekali rasul digoreng, saudara, dengan minyak yang panas, dibuang dari Matius dari tingkat yang tinggi bumbung bait Allah, mati, saudara. Ada lagi yang lain ditarik, saudara, dengan kuda, tangan kaki terbelah, saudara. Memang sangat mengenaskan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam keadaan penderitaan. Kematian hanya sejenak, tapi saudara, mahkota itu adalah abadi. Saudara, saya yakin orang yang menderita, mungkin zaman sekarang, saudara,
engkau mengalami aniaya yang tidak seperti rasul-rasul zaman dahulu. Kau dianiaya karena dicemooh oleh orang lain. Jadi Kristen jangan sungguh-sungguh, jadi orang Kristen setengah-setengah aja. Jangan munafik, ya, jangan fanatik, jangan radikal dan sebagainya. Tapi lepas daripada semua label yang diberikan oleh dunia, yang terpenting kita sungguh-sungguh di dalam hidup kita bagi Kristus. Dan inilah saya yakin, setiap penderitaan yang saudara alamin, orang lain tidak tahu mungkin. Bahkan suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu. Tapi ingat, setiap penderitaan oleh karena cemoohan Kristus, oleh karena Kristus dan orang mencemooh saudara, saudara menderita. Ingat, mahkota kesetiaan juga pun menjadi bagian saudara. Saya yakin, saudara, ya, setiap orang kepengen mahkota kesetiaan. Mungkin kalau kita melihat di surga, mahkota kesetiaan ini yang paling besar. Kenapa? Karena saya hanya menduga, saudara. Menduga karena apa? Dikatakan orang yang mati karena nama Kristus, dia yang akan memerintah di tahtanya yang paling tinggi. Ya. Korban memang menentukan hasil, saudara. Tidak mudah. Orang yang menabur benih kecil tidak akan pernah menerima benih yang besar, saudara. Tapi benih yang besar dia tabur, dia akan menerima, ya, taburan-taburan itu yang besar juga, saudara. Orang yang sudah menderita oleh Kristus, saya yakin tidak akan pernah ditinggalkan oleh Kristus. Dia akan memerintah di kerajaan Allah. Dan kita jangan iri, saudara, kepada mereka. Karena selama kita hidup di dunia ini, kesempatanlah kita untuk menaburkan mahkota itu, saudara. Saudara mau hari ini saudara bisa mendapatkannya, asal kau punya tekad dalam hidupmu, ya. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita dapat beroleh mahkota? Ini penting, saudara, ya. Nah, kenapa, saudara? Yang pertama, kita harus mengikut, ya, peraturan pertandingan. Penting, saudara, ya. Saya minta tolong dibacakan dahulu ayatnya, saudara, ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, untuk kita bisa memperoleh mahkota, kita harus mengikuti akan peraturan. Apa sih peraturan? Kalau saudara melihat ada suatu pertandingan, ya, gelanggang, yaitu olimpiade dan sebagainya, tentu ada peraturan-peraturan yang mengikat akan orang yang ikut bertanding, saudara. Tidak mau seenaknya dia saja, dia ikut bertanding, tidak bisa, saudara. Maka, saudara, pertandingan ini akan menjadikan sesuatu hal mereka menjadi pemenang kalau mereka mengikuti akan peraturan. Dalam hidup kita juga sama, saudara. Ada hukum-hukum Tuhan yang mengikat akan orang yang percaya, saudara. Ya. Maka ketika kita mulai mengikuti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan peraturan, saudara ada bertumbuh di dalam sebuah gereja, saudara hidup di dalam peraturan sebuah gereja itu, tunduk di dalam sebuah pemerintahan, saudara hidup di Amerika, di Indonesia dan sebagainya, engkau harus tunduk karena mereka adalah wakil daripada Tuhan. Ketika peraturan itu engkau tidak ikuti, jangan kau berkata, aku kok tidak terima mahkota, karena engkau tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan ingini. Ya, tetapi mari lanjutkan. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa memperoleh mahkota, ya, yaitu kita harus mencapai garis akhir atau finish. Jelas, saudara. Seorang pemenang tidak akan pernah bisa menjadikan dia seorang pemenang kalau dia tidak mencapai garis finish. Orang boleh memulainya dengan berapi-api, ya, melayani Tuhan dengan luar biasa, saudara. Tapi di tengah jalan, seperti Yudas, dia menjual Tuhan. Yakin dia tidak akan pernah menerima mahkotanya. Ya, ini mengenai bukan cuma keselamatan, tetapi mahkota. Tadi kita katakan ada orang yang membangun dengan emas, perak, tembaga, kayu, jerami dan sebagainya. Tapi ada kalanya orang itu terbakar pekerjaannya. Ya, saya ingin setiap orang jangan sampai terbakar. Apa yang saudara sudah lakukan buat Kristus, jangan di tengah jalan papas, selesai. Hilang mahkota kita yang sudah kita lakukan. Karena tadi firman Tuhan berkata, jangan ada satu orang pun mengambil mahkotamu. Berarti dengan kata lain, mahkota itu bisa hilang, selesai, ketika kita belum berjumpa kepada Kristus. Ya, garis akhir ini penting, selesai. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir Aku telah mencapai garis akhir. Ya. dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara. Ya, Rasul Paulus pun demikian. Dia telah memelihara imannya sehingga dia mencapai garis akhir. Ya, yang menentukan bukan awal tapi akhir, saudara. Maka saya katakan kalau engkau sudah mencapai garis akhir, bersyukurlah. Ya, maka ada ayat-ayat banyak sekali mengatakan orang yang mati di dalam Kristus adalah sukacita. Maka Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidupnya buat Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena memang kematian adalah sesuatu reward buat orang yang percaya. Tapi yang terakhir yaitu bagaimana untuk kita bisa memperoleh mahkota. Yang terpenting adalah memelihara iman kepada Yesus Kristus. Ya, untuk apa kita memelihara iman kepada Yesus Kristus? Silakan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara, ya, dikatakan sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kau sudah memelihara iman sampai saat hari ini, lanjutkan, teruskan sampai nafas kita yang terakhir. Kenapa? Ketika kita sudah memelihara iman, mahkota itu menjadi kemuliaan buat kita di hadapan Bapa dan di hadapan Kristus serta malaikat-malaikatnya. Saya yakin, saudara, ketika kita sudah melakukan yang terbaik selama kita hidup, ya, mungkin pekerjaan saudara melayani tidak dilihat oleh orang lain, tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah menutup akan matanya bagi orang yang melakukan pekerjaannya. Dia mencatat, saya yakin saudara, di surga malaikat sibuk untuk apa? Mencatat setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus sudah melakukan dalam hidupnya buat pekerjaannya. Mungkin saat hari ini saudara menjadi seorang musician, ya, melayani di dalam sebuah gereja, saudara menyanyi, saudara bermain, apapun juga, bahkan berkorban melalui pujian, uang, waktu, dan sebagainya. Ingat, saya yakin malaikat di surga sibuk untuk mencatat segala kebaikan korban saudara. Untuk apa? Bisa sesuai dengan apa yang engkau tabur itu diberikan mahkota bagi saudara dan saya. Saya ingin juga saudara menjadi orang yang bertanding sampai akhir hidup kita dan kita memperoleh mahkotanya. Bahkan firman Tuhan yang terakhir berkata dari Mazmur 89 ayat 20 berkata begini, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, orang yang mengakhiri hidupnya, orang yang selama hidupnya, ya, melayani Kristus. Tuhan katakan engkau adalah pahlawan, luar biasa. Ya, dunia ini bangga kalau memiliki mungkin ayahnya, ibunya, saudaranya sebagai seorang pahlawan, saudara. Bangga, saudara, nggak salah, saudara. Ya, tapi kita akan lebih bangga lagi ketika Tuhan yang mengatakan engkau dan saya menjadi pahlawan bagi Kristus. Maka kita akan melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan bukan cuma berkata engkau menjadi pahlawan, Tuhan katakan akan kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Saya percaya ketika kita ada di dunia ini dan kita juga nanti kita ada di surga, mahkota Tuhan berikan kepada kita. Jangan seorang pun mengambil, tetapi setialah dalam Kristus. Ya, tantangan boleh banyak, kesusahan boleh ada, tapi ingat bahwa Kristus itu begitu baik buat kita. Dia memelihara, ya saudara. Jangan melihat masalah yang besar, tapi lihatlah Tuhan kita yang besar, yang mengatasi segala masalah itu. Kadang-kala saudara, di balik awan yang begitu gelap, ada matahari yang bersinar. Kenapa? Karena matahari itulah yang akan kita lihat. Cahaya Kristus melebihi dari segala awan yang gelap ini, yang membuat hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita duka cita, saudara. Tapi ada sukacita yang melebihi daripada segala keadaan ini. Tuhan memberkati buat saudara sekalian. Kiranya hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Saya ingin saudara, setiap orang entah yang ada di tempat ini atau saudara dimanapun juga berada, di seluruh dunia, di Amerika ini, di Indonesia dan sebagainya, saudara, kalau saudara ingin memiliki kerinduan hati untuk memiliki 7 mahkota ini, ingat, Tuhan memberikan bukan cuma 1,
Kalau engkau mengejar 7, engkau akan menerima 7 mahkota ini. Ya, bukan tidak mungkin, mungkin. Semua itu upah diberikan hanya buat saudara dan saya kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bukan menjadi bagian Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Bagian kita melakukan untuk menerima mahkota. Hari ini saya tantang saudara. Kalau engkau punya komitmen dalam hidupmu, Tuhan, selama ini aku tidak banyak berbuat buat pekerjaan engkau. Aku lebih banyak memikirkan kepentingan pribadiku, ya, buat istriku, keluargaku, ya, semua kukuku, enkuku, ya. Tetapi hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara punya tekad, Tuhan, aku ingin memiliki mahkota yang paling terbaik. Entah itu mahkota kehidupan, mahkota sukacita, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, atau mahkota kesetiaan dan sebagainya. Kalau engkau ingin, engkau pasti mendapatkannya. Saya tantang saudara, setiap orang di tempat ini miliki komitmen saat hari ini sebelum Tuhan menjemput kedua kali, supaya kita bisa menikmati di dunia ini. Bahkan ketika kita dijemput oleh Tuhan, kita juga akan melihat ke mahkota itu ada dalam hidup kita. Ya, saya ingin kalau engkau orangnya yang sungguh-sungguh punya kerinduan hati, hari ini saudara taruh tangan saudara di dada, berikan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku ingin menerima dan mengejar akan mahkota yang Kau janjikan buat aku. Tidak ada satu orang pun juga Tuhan yang dapat menghalangi komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami, kesusahan, sakit penyakit, penderitaan, dunia ini Tuhan, tidak ada yang memisahkan kasih Kristus daripada kami. Dan saat kami berkomitmen kepadamu ya Tuhan, kami yakin mahkota itu Engkau akan berikan kepada kami. Dan kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Bukan lagi untuk kemuliaan nama-Ku Tuhan. Bukan lagi untuk kepentingan daripada diriku pribadi. Tetapi semata-mata semuanya itu aku ingin mendapatkan mahkota yang Kau janjikan. Bukan hanya di dunia ini Tuhan, tetapi juga kami akan menerima ketika Engkau menjemput kami kedua kali. Dan Engkau menyambut kami sebagai pahlawan. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kepada kami mahkota di atas kepala kami Tuhan. Dan malaikat-malaikat akan bersukacita menerima dan melihat mahkota itu diberikan kepada kami. Tuhan, biar kiranya komitmen yang diberikan kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, berikan keteguhan kepada mereka, supaya setia di dalam mengejar mahkota itu dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala yang Kau sudah lakukan buat kami semua. Kami tahu Tuhan, situasi apapun juga tidak akan pernah menghalangi kami, tetapi kami tetap setia kepada-Mu ya Yesus. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami pagi hari ini. Kami minta Tuhan, biar kiranya setiap orang yang sudah mendengar dan melakukan ibadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami minta Tuhan, perlindungan daripada-Mu Tuhan, menjagai akan setiap umat-Mu di tempat ini. Mereka yang menonton Tuhan, biar kiranya kami mengutus akan malaikat-Mu, bahkan Engkau sendiri yang berkemah di sekitar hidup mereka ya Bapa. Jauhkan dia segala sakit penyakit corona, jauhkan dia segala sakit penyakit apapun juga, kuasa kegelapan, orang yang berniat jahat, apapun juga Tuhan, kami halau daripada hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan setiap teman-teman yang menonton melalui streaming online ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berikan perlindungan-Mu yang khusus ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu akan menggantikan segala duka cita yang mereka sedang hadapi ya Tuhan. Bapa, berkati segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya ekonomi saat hari ini tidak baik Tuhan, tetapi kami yakin kalau burung-burung di udara tidak pernah menabur, Engkau tetap memelihara. Terlebih lagi anak-anak-Mu Tuhan, yang saat hari ini sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Apa yang mereka butuhkan, Engkau yang mencukupi, bahkan melimpahkan kepada mereka lebih dari segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan, terima kasih untuk segala firman-Mu. Kami serahkan umat-Mu juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat hari ini kedangkan tangan saudara kepada Kristus yang akan memberkati dan memenuhi hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati. Untuk seperti biasa hari Rabu kita akan mengadakan doa jam 8 melalui Zoom, and then hari Jumat ada Bible study dimulai pukul 9 malam. Juga untuk persembahan dan persembahan 10 perpuluhan bisa dilakukan melalui online Sili. Ya, oke, that's all. Dan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.